Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Taira sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-43 dalam tema imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah firman yang hidup. Kami sangat bersyukur oleh karena firman-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu menginspirasi kami untuk melakukan apa yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan Allah, supaya kami tetap setia menjadi anak-anak-Mu. Karena itu saat ini kami akan merenungkannya. Hamba-Mu yang memberitakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan, kiranya diberkati oleh Tuhan, sehingga perkataan-perkataan-Mu Engkau taruh di mulut hamba-Mu. Hamba perkatakan kepada banyak orang, dan lewat media sosial YouTube ini, banyak orang terberkati dan bisa memuji Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Injil Markus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-43. Dalam perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, siapa yang menyentuh aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu."
Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal, untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan Alkitab tadi saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mujizat Tuhan nyata. Ini bukan sekedar rangkaian kalimat yang indah, tapi mujizat Tuhan itu nyata adalah pengalaman iman kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Sebab kita yakin bahwa setiap hari kita mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita bangun pagi, semua panca indera kita masih bisa berfungsi dengan baik. Kita masih bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa mendengar, masih bisa merasakan, masih bisa beraktivitas. Bahkan dengan nafas hidup, kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Bukankah itu semua adalah mujizat Tuhan yang menganugerahkan kehidupan yang indah bagi kita? Karena itu kita yakin bahwa kita selalu mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika Yesus dia hidup di dunia ini, ada banyak mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit. Yesus memberi makan banyak orang, 5.000 bahkan lebih dari 5.000 orang diberi makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus dia mengajar. Yesus berjalan di atas air, dan masih banyak lagi mujizat. Termasuk di dalamnya mujizat yang pertama, mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana. Ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus telah lakukan. Bahkan dalam perjanjian lama pun kita melihat Tuhan Allah melakukan mujizat-mujizat. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, itu karena mujizat Tuhan. Ketika selama 40 tahun mereka ada di padang belantara, itu adalah mujizat Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada. Lewat tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Ketika bangsa Israel masuk tanah Kanaan, mendudukinya dan memperoleh kemenangan-kemenangan yang sangat luar biasa, itu adalah mujizat Tuhan. Karena itu dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru, kita melihat, menyaksikan dengan iman kita bahwa Tuhan Allah kita, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus, dan Allah di dalam Roh Kudus, sanggup melakukan mujizat-mujizat, mujizat yang nyata yang kita alami, perkara-perkara yang besar di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan Allah sanggup melakukannya. Karena itu ada lagu, ketika ku percaya mujizat Tuhan itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat Tuhan itu nyata. Dan itulah juga yang kita alami
Ketika saya sebagai hamba Tuhan masih memberitakan firman Tuhan setiap hari Minggu, ketika Bapak Ibu juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu karena mujizat Tuhan. Waktu kehidupan yang Tuhan beri nafas hidup, kuat dan sehat, umur panjang, itu semua adalah anugerah Tuhan, mujizat yang nyata yang kita alami. Nah, itulah saudara yang kita saksikan dalam bacaan kita melalui narasi dalam kitab Markus pasalnya yang kelima. Ada dua kisah di dalamnya, yaitu pertama adalah kisah dari seorang yang dikatakan adalah kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Anaknya sakit parah dan dia mengundang Yesus untuk datang di rumahnya. Namun dalam perjalanan orang banyak berdesak-desakan. Belum sampai di rumah ada keluarganya menyampaikan bahwa anaknya sudah mati. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut. Dan karena Yairus ini dia punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Dia punya iman yang betul-betul kokoh. Sehingga dia tidak takut, dia percaya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahkan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Karena itu saudara, ketika tiba di rumah Yairus, maka Tuhan Yesus, dia memanggil Yairus dan istrinya ada di kamar atau tempat anak ini berbaring. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Talita kum. Kita lihat dalam bagian yang terakhir ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Nah saudara, anak Yairus dia tidak mati, tapi dia masih tetap hidup. Walaupun orang-orang mengatakan bahwa dia sudah mati, mereka menangis dengan suara yang nyaring. Tapi Yesus dia punya kuasa, karena dia adalah Allah. Sehingga anak ini tidak mati, tetapi anak ini dia bangun, diberi makan, dan dia masih tetap hidup. Nah, ini adalah mujizat Tuhan. Ini adalah perkara yang luar biasa, yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin di hadapan Tuhan Allah. Karena Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang hebat, dan Allah yang luar biasa. Itulah Allah kita yang kita imani, yang menyelamatkan kita semua. Kemudian saudara, kisah yang kedua dari narasi kitab Markus pasal 5 ini. Yesus dia menyembuhkan seorang perempuan yang dikatakan sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sakit perempuan, cancer saudara. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, tapi waktu yang sangat panjang, yang sangat lama, yang sangat melelahkan. Apalagi dalam kondisi fisik yang lemah, yang sakit, yang tidak berdaya, sudah stadium akhir. Tetapi saudara, wanita atau perempuan ini punya keyakinan yang kokoh. Karena dia sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan dikatakan lebih parah lagi kondisi perempuan ini. Semua sudah dia jual, tapi justru keadaannya semakin memburuk. Tidak mengalami kesembuhan. Sudah banyak tabib, orang yang menyembuhkan, tetapi tidak ada kesembuhan yang dia alami. Namun karena dia punya keyakinan yang sungguh, asal ku jamah saja jubahnya, asal ku sentuh saja jubahnya, asal ku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ternyata benar saudara, ketika dia memegang jubah Tuhan Yesus, maka kesembuhan, kuasa ilahi ditransfer kepada perempuan ini. Dia sembuh, dia sehat, dia kuat, dan dia mengalami mujizat yang sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus yang adalah Allah, dia merasa bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dia bertanya kepada para muridnya, tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan Yesus
Dia melihat perempuan yang mengalami kesembuhan, yang punya keyakinan yang sembuh bahwa asal ku pegang saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dengan jujur dia datang. Dan perempuan itu walaupun dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar, dan dia menyampaikan dengan sungguh apa yang telah ia lakukan. Maka kata Yesus di ayatnya yang ke-34, lalu katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, keyakinan yang sungguh, kepercayaan yang kuat yang dimiliki oleh perempuan ini yang sudah 12 tahun sakit pendarahan. Bahkan Yairus, kepala rumah ibadat, anaknya 12 tahun, yang dikira sudah mati, boleh sembuh dan tetap hidup. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang sangat luar biasa. Iman yang hebat, yang meyakini bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat karena dia adalah Allah. Dan ternyata mengalami kesembuhan. Imanmu menyelamatkan engkau. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada pesan firman yang hendak disampaikan kepada kita melalui narasi ini. 2 kisah dalam kitab Markus pasal 5. Pertama, sebagai orang yang berimankan kepada Tuhan Yesus, miliki iman yang kuat, miliki iman yang kokoh kepada Tuhan Yesus Kristus. Konsentrasikan iman kita. Yakin dengan sungguh bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa juga. Barangkali saudara saat ini, saudara mengalami problem kehidupan. Ketika saudara sakit, ketika anggota saudara sakit, bahkan sakit menahun. Bukan cuma sakit fisik, tapi juga sakit batin. Kalau sakit fisik saudara dapat lihat. Kalau ada luka, tabakar atau cilaka dapat lihat tuh luka. Tapi sakit batin, sakit hati itu tidak dapat lihat. Kadang lebih parah. Penyembuhannya pun kadangkala luka yang kelihatan lebih cepat daripada luka batin. Tapi kita yakin saudara, Tuhan melihat kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pergumulan hidup kita. Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu perasaan kita. Tuhan tahu kesedihan kita. Tuhan tahu bahwa kita ada di lembah kekelaman. Yakin, ketika kita punya keyakinan yang sungguh, yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar, menyembuhkannya, memulihkannya. Pasti itu akan terjadi seperti yang dialami oleh Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan. Sebab disadari saudara, semua orang suka sehat. Sehat itu mahal, apalagi sakit. Sedangkan sehat so mahal, apalagi sakit saudara. Walaupun ada asuransi, ada BPJS, tetapi kalau orang sakit, bukan cuma yang sakit merasakan sakit. Tapi keluarga si sakit juga merasakan sakit saudara. Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Saya katakan tadi, sedangkan sehat mahal apalagi sakit. Karena itu orang supaya sehat saat ini makan makanan yang bergizi, makanan yang sehat, pola hidup sehat, minum vitamin, olahraga, check up rutin dan seterusnya supaya tetap sehat. Namun saudara, kita percaya bahwa kalau Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberi umur panjang bagi kita, itu adalah anugerah. Syukuri, manfaatkan waktu kehidupan yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, agar supaya betul-betul kita bisa memanfaatkan semua talenta, semua berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Torang juga tetap berdoa supaya sehat-sehat saudara. Karena sehat, kalau torang sehat, kita bisa beraktivitas dengan segala baik. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita dan menjawab sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang kadangkala keyakinan iman kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Pertama, melalui kebenaran firman Tuhan. Ada sentuhan-sentuhan spiritual.
Dengan belajar firman Tuhan, iman kita jadi kuat. Dengan selalu berdoa, berkomunikasi, akrab dengan Tuhan, iman kita jadi kuat. Dengan kita selalu menyanyi, mengumandangkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian kepada Tuhan, iman kita menjadi kuat. Dan ada cara juga Tuhan membuat supaya iman kita kuat melalui persoalan-persoalan hidup. Problem-problem kehidupan, gumul kehidupan, pergumulan-pergumulan yang ada. Di sana kita menjadi kuat. Dan kita menyadari keterbatasan, kelemahan dan kekurangan. Sehingga kita berteriak minta tolong. Karena itu saudara, ketika kita melewati lembah kekelaman, lembah pergumulan, gumul hidup dalam bentuk apapun, jangan menyerah, jangan mundur, tapi miliki iman yang kuat, yang kokoh. Yakin bahwa Tuhan sementara memproses kita, Tuhan sementara menggembleng kita, Tuhan tidak akan menutup mata dengan pergumulan kita, tetapi Tuhan mau agar supaya kita kuat. Tuhan mau supaya kita memiliki keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu luar biasa. Lewat pergumulan kita mengalami Tuhan, bahwa ada Tuhan. Sebab ada kalanya saudara, kalau hidup ini senang terus, kalau hidup ini tanpa ada persoalan, tanpa ada pergumulan, kita bisa lupa Tuhan saudara. Kita bisa menomorduakan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, bahkan kadang tidak percaya. Tapi ada juga saudara, orang ketika dalam pergumulan Tuhan belum menjawab doa, bisa tidak percaya. Bahkan bisa menjadi ateisnya, percaya Tuhan itu ada. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dalam suasana apapun, ketika saudara-saudara mengalami sukses, mengalami keberhasilan, kemenangan-kemenangan dalam hidup, usaha, bisnis, pekerjaan diberkati, anak-anak diberkati, Bapak Ibu Saudara tidak lupa Tuhan, tapi bersyukur bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan. Tapi juga ketika ada dalam pergumulan, tetap ingat Tuhan, percaya bahwa itulah cara Tuhan memproses kita, menggembleng kita, supaya iman kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Dengan segala batu pergumulan yang kita alami, maka kita percaya di sana iman kita itu menjadi iman yang punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Sama halnya saudara, bangunan-bangunan yang kokoh, bangunan-bangunan yang kuat, apalagi bangunan itu ada di bawah tanah saudara, maka itu lebih mahal harganya daripada yang kelihatan yang ada di luar. Bahkan bangunan-bangunan yang lebih besar, mal-mal yang besar, tiang pancangnya juga itu kuat, besinya juga itu besar-besar dan ditanam lebih ke dalam, lebih kokoh. Maka itulah juga kita, kadang Tuhan tanam kasih dalam-dalam 4 orang. Tuhan biarkan kita lewat lembah kekelaman, Tuhan biarkan kita lewat lembah kesedihan, lembah air mata, lembah patah hati juga barangkali bagi anak muda. Tapi itulah cara Tuhan, supaya kita mengalami Tuhan, kita menjadi kuat. Karena itu saudara, ketika punya pergumulan, afirmasikan dalam hidupmu, pasti Tuhan akan menolong saya. Pasti Tuhan tidak akan membiarkan saya. Afirmasikan dalam hidupmu bahwa saya kuat, saya mampu, saya akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tak ada yang mustahil, mujizat Tuhan itu nyata. Hal yang kedua saudara, dari bacaan kita, pesan yang hendak disampaikan, bahwa ora et labora, berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Artinya kita berusaha untuk mewujudkan keyakinan atau iman itu. Kita melihat Yairus, dia tidak tinggal diam. Dia tidak tinggal di rumah ibadat, tidak tinggal di rumahnya. Tapi dia datang kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dia bersujud di kaki Tuhan. Seorang perempuan yang sakit pendarahan juga. Dia tidak tinggal diam. Tapi lewat pendengarannya tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, dia datang. Dia memegang jubah Yesus dengan keyakinan dia akan sembuh. Dia punya keyakinan tapi juga punya usaha. Toh? Dia berusaha. Maka itulah juga saudara. Orang bukan cuma berdoa, tapi kita harus berusaha. Ketika sakit,
maka ada langkah-langkah yang kita lakukan supaya kita sembuh. Orang datang pada dokter, toh. Bahkan berupaya, kalaupun darah tinggi berarti jangan makan makanan yang pantangan bagi orang yang darah tinggi dan macam-macam penyakit yang lain. Toh. Nah, saudara, kalau kita juga punya pergumulan sakit seperti itu ya, artinya kita berupaya supaya bisa sembuh. Istirahat juga, sebab ada kalanya orang so sakit tapi karena gila kerja, nih mau beristirahat, tidak ada waktu istirahat, maka sakit lebih parah. Bahkan juga ilmu kesehatan menyampaikan jangan tidur larut malam, terlalu larut malam. Bagi anak-anak muda jangan bergadang tengah malam, tapi harus istirahat yang cukup. Nah, ketika kita melalaikan itu, saudara, kita tidak berusaha, maka penyakit akan menyerang tubuh kita. Kemudian juga saudara, dengan berbagai pergumulan hidup yang lain. Barangkali pergumulan tentang ekonomi, tentang masalah hutang. Tentu kita berupaya, saudara, bagaimana cara kita bisa membayar hutang-hutang yang banyak. Bukan gali lubang, tutup lubang. Tapi bagaimana caranya, saudara, kita atur strategi. Barangkali merubah gaya hidup, lifestyle. Toh? Jangan gaya hidup besar pasak daripada tiang. Jangan gaya hidup elit, ekonomi sulit. Toh? Sama dengan sultan tapi cuannya ndak ada, saudara. Toh? Artinya kita mengatur strategi bagaimana supaya pergumulan-pergumulan hidup itu bisa lepas. Jangan kita menciptakan pergumulan hidup sendiri. Tapi mari saudara, Tuhan berikan hikmat bagi kita supaya bisa lepas dari problem kehidupan. Asalkan kita setia, asalkan kita sabar, kita yakin dan kita mau berusaha. Atau barangkali juga saudara punya persoalan rumah tangga suami istri. Bagaimana kita berusaha menyelesaikannya? Bukan dengan lagu pulangkan saja aku pada ayahku dan ibuku. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi mari suami istri berdoa. Mari datang kepada Tuhan, sujud. Pegang jubah Yesus. Punya kuasa, maka imanmu menyelamatkan engkau. Kita selamat dari masalah rumah tangga, dari problem kehidupan. Karena itu saya katakan, afirmasikan dalam hidup bahwa Tuhan pasti menolong saya. Tuhan pasti memampukan saya melewati lembah-lembah pergumulan. Tuhan pasti menguatkan saya, memampukan saya. Tuhan tidak mempermalukan saya. Tapi Tuhan pasti memberi kemenangan, hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Asalkan kita punya effort, kita punya usaha, kita punya kemauan untuk datang kepada Tuhan. Tetapi juga di dalamnya kita berupaya semaksimal mungkin bahwa iman harus disertai perbuatan. Perbuatan nyata itu lahir dari iman. Dan percaya saudara, ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Maka doakan apa yang harus saudara lakukan. Dan lakukanlah apa yang sudah saudara doakan. Yakin bahwa kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Dengan iman, dengan keyakinan yang sungguh, kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh disampaikan. Kiranya memberkati banyak orang merasa terberkati dan akan memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Apapun problem hidup, biarlah kami semua boleh mengafirmasikan bahwa kami kuat, kami mampu, dan Tuhan pasti menolong dan memampukan kami melewati semua gumul hidup. Ada usaha dari kami untuk bisa keluar dari persoalan hidup karena Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.